Halo, perkenalkan nama saya Helen Panggabean. Saya dari kelas SIP 2102 ingin mempresentasikan tentang estetika seni grafis dalam mata kuliah pengantar multimedia. Kata estetika berasal dari kata Yunani aesthetis yang berarti perasaan, selera perasaan atau taste. Estetika adalah salah satu cabang filsafat. Secara sederhana, estetika adalah ilmu yang membahas keindahan, bagaimana ia bisa berbentuk, dan bagaimana seorang bisa merasakannya. Suatu karya seni bukan hanya memberikan pengetahuan dan pengalaman yang berharga bagi kehidupan saja, karena juga memiliki nilai keindahannya. Ada dua teori yang bertentangan dengan estetika, yaitu teori subjektif dan objektif, antara lain teori subjektif. Teori yang menyatakan bahwa adanya nilai keindahan hanya tanggapan perasaan orang yang melihat karya tersebut. Teori ini hanya berdasarkan naluri saja untuk menyatakan indah tanpa penjelasan tentang ciri-ciri keindahan dari benda yang dilihatnya. Teori objektif. Teori yang menyatakan bahwa nilai keindahan ada pada karya yang dilihatnya. Teori ini melihat nilai keindahan dari komposisi dan unsur-unsur pembentuk karya yang dilihatnya, sehingga kita bisa merasakan penjelasan tentang ciri-ciri keindahan yang terkandung pada suatu karya seni. Unsur-unsur seni rupa ialah sebuah bagian yang mendukung terwujudnya suatu karya seni rupa. Seni rupa dibedakan atas, satu, unsur fisik atau visual, yaitu unsur yang dapat dipahami secara visual seperti garis, bentuk, tekstur, nada, atau gelap terang dan warna. Dua, unsur psikis atau psikologi, yaitu unsur yang tidak dapat pahami secara visual, tetapi hanya dapat dirasakan saja seperti emosi, pikiran, pandangan, gagasan, dan karakter. Ada 5 unsur yang penting dalam pembentukan komposisi estetis secara tepat, antara lain satu, garis. Garis merupakan unsur seni rupa yang paling utama, karena dengan garis kita dapat membuat karya Dwi-mantra atau Tri-mantra. Berdasarkan wujudnya dan karakternya, garis-garis dibagi atas: satu, garis nyata; dua, garis khayal, yaitu garis nyata yang sifatnya mudah diamati oleh goresan langsung. Garis khayal yaitu garis yang sifatnya imajinatif, yang timbul karena adanya kesan, batas, atau kontur bidang. Fungsi garis dalam karya seni untuk memberikan representasi atau citra struktur, bentuk, dan bidang. Dua, untuk menekankan nilai ekspresi seperti nilai gerak atau dinamika, nilai irama, dan nilai arah. Tiga, untuk memberikan kesan mantra atau dimensi, dan kesan barik atau tekstur. Dua, bidang. Unsur bidang dalam seni rupa adalah perkembangan dari penampilan garis, yaitu perpaduan garis-garis dalam kondisi tertentu. Bidang dapat diamati secara visual pada tiap benda alam dan pada hasil karya seni rupa. Dalam hal ini dibedakan antara bidang alamiah dan bidang yang diciptakan atau sengaja maupun tidak sengaja. Fungsi bidang ada 3. Satu, untuk menekankan nilai ekspresi dan nilai gerak, nilai irama, dan nilai arah. Untuk memberikan batas dan bentuk serta ruang seperti yang tampak pada pembangunan pada patung. 3, untuk memberikan kesan trimantra atau 3 dimensi yang ditimbulkan oleh batasan panjang, lebar, dan tinggi. 3, bentuk. Bentuk merupakan suatu bidang yang ada karena dibatasi oleh sebuah kontur atau garis dan atau dibatasi oleh warna yang berbeda atau oleh perbedaan dalam pencahayaan, gelap terang, arsiran, atau disebabkan adanya tekstur tertentu. Pada karya seni rupa, bentuk diciptakan sesuai dengan kebutuhan praktis, seperti membuat bentuk kursi untuk diduduki. 4. Tekstur. Tekstur ialah sifat permukaan luar dari suatu benda, misalnya kasar, halus, licin, atau kusam. Tekstur berdasarkan penampilannya dibedakan menjadi 2, yaitu tekstur asli dan tekstur buatan. Fungsi tekstur untuk memberikan watak tertentu pada bidang permukaan yang dapat menimbulkan nilai estetik. Misalnya, tekstur dari urat-urat kayu ditonjolkan pada permukaan bidang patung sesuai dengan bentuk patung.
5. Gelap terang atau nada. Dalam karya seni rupa dua dimensi, nada terjadi akibat adanya perbedaan intensitas cahaya yang jatuh pada permukaan benda. Kesan nada ini dapat dicapai dengan mengolah unsur warna, misalnya dari warna terang menuju ke warna gelap dengan tingkat nada warna yang berlainan. Sedangkan benda karya tiga dimensi, kesan nada dapat diperoleh dengan pengolahan unsur ruang, tekstur, dan bentuk. Fungsi gelap terang ada 3, yaitu 1. Memberikan nilai ekspresi, misalnya untuk menampilkan kesan dramatis pada lukisan, seperti pada tema peperangan dengan ungkapan gelap terang. 2. Memberikan nilai emosi, misalnya cahaya yang menembus jendela kaca patri yang menimbulkan suasana kimat pada interior masjid atau gereja. 3. Memberikan kesan trimantra atau plastis pada benda yang diterpa oleh cahaya, seperti pada bangunan dan benda. Dalam hal ini, gelap terang atau cahaya dapat memperkuat sifat benda trimantra. 6. Warna. Warna adalah elemen terpenting dalam desain grafis. Warna menjadi indikator pembedaan antara suatu objek dengan yang lain. Di samping itu, warna memiliki dampak sugesti tersendiri di berbagai kebudayaan. Yang dimaksud komposisi dalam seni rupa yaitu susunan unsur-unsur seni rupa yang mengikuti kaidah-kaidahnya, itu antara lain proporsi, keseimbangan, irama, dan kesatuan. Proporsi adalah perbandingan antara bagian yang satu dengan yang lainnya, dan antara setiap bagian dengan keseluruhan pada suatu komposisi. 2. Keseimbangan atau balance. Keseimbangan dalam karya seni rupa adalah kesamaan dari unsur-unsur yang berlawanan tetapi saling memerlukan karena dapat menciptakan satu kesatuan. Ada beberapa pola dalam menentukan keseimbangan, yaitu 1. Keseimbangan simetris, yaitu menggambarkan dua bentuk ukuran dan jarak yang sama dalam sebuah komposisi. 2. Keseimbangan asimetris, yaitu menggambarkan sebuah komposisi yang bentuk, ukuran, dan jaraknya tidak sama antara satu dengan yang lainnya. 3. Keseimbangan sentral. Keseimbangan segitiga, yaitu menggambarkan sebuah komposisi yang mempunyai atau mengesankan segitiga. 4. Keseimbangan sentral, yaitu menggambarkan sebuah komposisi yang memusat di tengah-tengah atau berpusat di suatu titik. Irama. Dalam seni rupa irama tidak bisa didengar, tetapi hanya bisa dirasakan dan dipahami oleh perasaan orang yang memiliki kepekaan estetis. Irama dalam seni rupa adalah kesan gerak yang timbul dari keselarasan unsur-unsur seni rupa dalam sebuah komposisi. Irama dapat dibentuk dengan 3 cara, yaitu 1. Dengan perpaduan unsur-unsur seni rupa yang berhubungan atau sejenis, atau harmoni yang bertentangan atau tidak sejenis atau kontras. 2. Dengan pemunculan atau repetisi unsur-unsur yang sama dalam sebuah komposisi. 3. Dengan variasi bentuk, jarak, ukuran, dan arah unsur-unsur seni rupa dalam bentuk komposisi. Kesatuan. Setiap karya seni rupa berbentuk oleh unsur-unsurnya tidak tampil secara terpisah-pisah, melainkan harus saling berhubungan dan membentuk suatu kesatuan yang utuh, bermakna, dan harmonis. Sekian presentasi saya ucapkan terima kasih.